Halo Selamat Mir. pagi. Suara gue Good oke, Ri? morning. Oke banget. Oke. Oke banget. Selamat pagi Yeay. teman-teman yang sudah Selamat join selamat datang di Cabin Fever. first episode. Gue Kita numpang, udah gue kayak, numpang, gue numpang di kamar anak gue nih Mir, di kenapa? atas. Jadi mestinya kan di bawah di ruangan bawah. Tapi tiba-tiba pagi ini, padahal ini adalah mulai PSBB di Tangerang Selatan ya. Ternyata salah satu tetangga di depan rumah memanggil tukang. Mungkin ada emergency kali ya. Jadi tiba-tiba ada suara berisik banget di bawah. Jadi pindah ke atas deh. Coba para tetangganya Riri, kalau memang sedang mendengarkan ini di hari Senin dan Kamis setiap pagi. Sekitar dari jam 10 sampai jam 11, tolong jangan berisik, oke? Yeay. Selamat pagi Oke teman-teman semua. Mir. Hari Tadi ini ada ada yang Dani nanya, Ardiono. oh ya ada Dani, ada Rifano. Terus Yeay, ada good yang udah morning. nanya hari ini mau bahas apa gitu, Ri? Sebelum nanti Oke. jam 10.30 gue akan bergantian yang menjadi host dan live sama gitaris kondangnya Sheila on Seven, Eros Chandra. Yes. Yes. Gila, gue pengen banget denger itu. Jadi gue akan standby nemenin lo Mir di Oke, samping. jadi mungkin hari ini sih sebenarnya kita mau menjelaskan sekali lagi apa itu cabin fever. Kenapa kita bikin cabin fever dan bagaimana kita memilih tamu-tamu kita. Kenapa kita memilih tamu-tamu kita yang ini? Gimana? Iya, ini intinya sih kita sudah merasakan ini, kita udah ikut di dalam social distancing ini sudah hampir sebulan ya. Bahkan ada teman-teman mungkin yang udah lebih dari sebulan dan pasti ada perasaan kadang-kadang di hari tertentu yang kita tuh kayak kegilaan gitu. Wah, gila ini gitu dan pengen banget keluar, pengen lari gitu. Mulai ada yang anxiety mungkin, ada yang stres gitu. Jadi cabin fever itu sebenarnya itu namanya cabin fever. Kurang lebih. Jadi kita karena pengen bikin satu obrolan waktu yang lama. Santai. Ya, dan obrolan santai yang bisa bikin kita legaan dikit dan senang-senang dan mudah-mudahan lebih optimis gitu Mira. Selamat pagi Iva. Iva kalau mau dengerin Eros Chandra nanti jam 10.30, sekarang dengerin gue dulu sama Riri ya Iva. Ada sutradara Iva Isfansya, selamat pagi. Iva Isfansya, yo. Jadi pagi ini gue sama Riri akan ngobrol duluan seputar Miles Film, seputar kita. Mungkin sampai sekitar jam 10.25. Habis itu kita end dulu, nanti jam 10.30 saya yang akan masuk meng-host untuk mulai ngobrol dengan Eros Chandra. Sebenarnya ini di Senin pertama ini aja sih, ada jam 10 kemudian 10.30. Habis itu setiap Senin Kamis sih kita akan mulai jam 10 langsung dengan tamu-tamunya gitu ya. Jadi mungkin gue bisa jelasin dikit. Gue sama Riri akan bergantian, tapi kita dua-duanya akan selalu standby. Setiap hari Senin itu yang jadi host gue, dan gue memilih tamu-tamu gue yang gue ajak ngobrol siapa. Riri juga ada bersama teman-teman yang gabung live untuk ikut bertanya dan ikut mendengarkan. Setiap hari Kamis yang host Riri. Dan Riri yang nanti gue dan teman-teman yang lain yang akan ikut mendengarkan dan juga bahkan bisa ikut bertanya gitu. Tapi khusus pagi ini gue sama Riri dulu ngobrol-ngobrol sampai sekitar 10.25. Nanti jam 10.30 gue akan masuk lagi untuk menjadi host dan ngobrol sama gitaris kondang kesayangan kita, Eros Chandra. Gitu. Oke. Mir, kan minggu depan udah mulai masuk puasa nih. Ya. Terus kita apa nih kira-kira yang akan berubah dengan bulan puasa terus habis itu. Gue tahu lu puasanya rajin banget sih. Gila, gue aja sekarang puasa terus nih. Gue on intermittent fasting, teman-teman. Dengan window 16-8 jam. Jadi 16 gue nggak makan sama sekali. 8 jam gue makan. Jadi itu namanya intermittent fasting. Ini udah gue lakukan hampir 2 bulan. Ya, ini sebenarnya karena gue punya asam lambung. Tidak ada dokter yang bilang gue suruh intermittent fasting. Ini logika aja yang gue coba susun di kepala gitu, bahwa kayaknya kalau gue punya asam lambung dan lambung gue kayaknya overwork atau mungkin kebanyakan makan yang pedas-pedas, yang asam-asam,
mungkin dia butuh istirahat. Dan puasa sejak dulu sudah dikatakan sebagai salah satu cara untuk menyehatkan organ-organ tubuh kita gitu. Yang pasti gini sih, Re, selama bulan puasa nanti, walaupun harus pada sahur, bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, tetaplah setiap Senin dan Kamis bangun jam 10, ya kan? Karena ada kita dengan tamu-tamu amazing kita. Dan di bulan April ini akan ada siapa aja, Ri? Bulan April ini akan ada Sherina Munaf, hari Kamis besok. Yang hari ini Eros Chandra dulu ya. Ya, hari ini Eros, hari besok Kamis Sherina Munaf. Teman lama kita, dia dulu manggil gue Om, sekarang dia manggil gue Om. Tua loh. Jadi Sherina Munaf akan membicarakan bagaimana dia sebenarnya tidak pernah berhenti berkreatif itu dari sejak kita kerja bareng 20 tahun lebih yang lalu. 20 tahun lebih sebenarnya, karena sebenarnya gue sama Mira udah mengerjakan music videonya Sherina sekitar 2 tahun sebelum kita bikin film sama-sama. Terus dia bikin album, dia bikin banyak sekali proyek-proyek menarik yang bisa di-share. Dan termasuk kenapa sih kita mulai ngumpul-ngumpul lagi, ini 20 tahunnya petualangan Sherina ternyata. Dan petualangan Sherina itu jadi banyak. Cuma karena 20 tahun petualangan Sherina. Iya, nanti itu yang kita mau obrolin dong. Terus minggu Senin besoknya akan ada siapa, Mir? Lo sama siapa? Senin minggu. Gue akan ngobrol sama Kang Mas Nikola Saputra. Yes. Jadi ya gini. Rangga. Jadi soal Nikola Saputra tuh gini soalnya. Banyak banget kalau gue lagi posting kita sama Niko di IG feed gue, atau gue sengaja mempost fotonya Niko, itu penggemar Niko sangat berterima kasih sama gue karena di IG-nya Niko nggak akan pernah kelihatan mukanya dia gitu kan. Itu pun waktu pemilu aja ya, dia karena janji apa boleh buat, dia harus memasang wajahnya di IG-nya dia hanya dalam waktu 24 jam. Tapi kali ini kita punya 1 jam untuk ngobrol-ngobrol sama Niko. Nikola Saputra. Terus dia katanya terakhir, mau memperkenalkan beberapa anggota teman hidup barunya ya katanya. Kayaknya gitu kayaknya. Jadi teman-teman siap-siap aja ya. Ternyata dia tidak hidup sendirian. Cewek-cewek tolong dikasih tahu, cowok-cowok yang punya cewek dikasih tahu cewek-ceweknya biar kalian pada nonton bareng-bareng di rumah masing-masing, lihat Niko, dan asik banget pasti. Terus habis itu tanggal 30 April, di April terakhir, tamu lo siapa, Rik? Tamu gue adalah Baskara Putra. Baskara Putra nih anak Tolong muda dicatat ini bukan Baskara Mahendra ya. Baskara Putra ini kalau banyak yang mengenal dia sebagai Hindia, banyak yang juga tahu dia sebagai lead vocalist dari kelompok musik Feast yang exciting banget. Satu kelompok musik yang, gue tuh berharap gue sebenarnya lebih muda dikit, Mir, jadi gue bisa datang ke konser mereka gitu. Emang sekarang kenapa? Enggak sih, biasanya nih band-band kayak gini nih mainnya di jam-jam gue nggak boleh ke klub ya sama istri lo ya? Enggak, mereka manggungnya di waktu-waktu gue udah ngantuk, Mer. Jadi watt gue udah turun. Jadi gue mungkin nanti kalau kita ketemu Baskara minggu depan, mungkin gue akan membujuk dia bikin matinee show ya, Feast. Jadi gue bisa datang nonton. Karena sebenarnya Baskara nih menurut gue kayak apa ya, mudah-mudahan benar gitu. Dia tuh kayak poetnya generasi sekarang gitu, kayak Bob Dylan-nya gitu, yang punya banyak sekali message penting yang menurut gue perlu, asik banget mungkin untuk ditanya-tanya apa itu semua dan dari mana itu semua. Dan gue yakin Instagramnya World Famous ya, World Famous. Jadi teman-teman bisa follow untuk kenal. Mungkin udah banyak kali yang lebih tahu dia daripada kita, tapi besok minggu depan akan ada obrolan yang lebih intimate sama dia. Ya. Gitu. Pokoknya ini Hindia ini, Mir, Baskara ini gue ketemu dia sekarang sama dengan waktu lo ketemu gue dulu, waktu gue lagi keren-kerennya di awal. Oke, gila. Lo
jangan sok muda gitu loh. Aduh. Enggak, zaman dulu Tapi, 27 tahun yang lalu. Energi pokoknya tuh kayak gitu. pokoknya kalau gue sorry aja gue masih begitu energinya Ri. Jadi ya. Oh iya iya, iya. Oke, itu sih. Gue Oke, yakin. jadi itu tamu-tamu kita ya bulan April. Tapi pokoknya jangan lupa nanti 10.30 stay di sini karena Yes, please. kita akan ngobrol sama sahabat kami dari Jogja dengan klubnya Sheila on Seven untuk ngobrolin macem-macem, terutama mungkin juga ngebantu mereka-mereka yang mulai merasakan cabin fever gitu. Tapi sekarang gini dulu, sekarang sedikit tentang kita gitu, Ri. Banyak banget yang nanya gitu, Mbak Mira kenapa sih kok kerjanya selalu sama Mas Riri gitu, atau mungkin lo juga di sama, Mas Riri kenapa sih selalu yang produce Mbak Mira gitu, kayaknya masih itu barusan ada yang jawab tuh, Mbak Mirla sama Mas Riri kakak beradik ya. Yang kakak beradik cuma rambutnya teman-teman gitu ya, ini ya memang geng keriting, sama mungkin kacamatanya hari ini. Tapi ya mungkin banyak yang belum tahu tentang Miles Films ini gimana gitu, Ri. Makanya banyak yang nanya gitu. Coba mungkin lo bisa jelasin. Iya, jadi gue tuh gue lulus sekolah film itu sama dengan semua orang mencari kesempatan, dan salah seorang yang memberi gue kesempatan pertama untuk kerja di film itu, di produksi film waktu itu iklan ya Mir awal-awalnya. Itu Mira. Miles, bukan Miles Films sih namanya, belum Miles Films. Terus habis itu nggak lama kemudian Mira bikin Miles Films dan gue dapat kesempatan menyutradarai serial dokumenter. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingat judulnya Anak Seribu Pulau yang diproduksi Miles waktu itu. Dan gue dapat sebagai anak muda yang waktu itu mungkin masih sangat labil, masih mencari, masih lapar banget gitu. Gue dapat kesempatan mengerjakan 2 film. Dan sejak saat itu udah kita kerja sama terus Mir, maksudnya Kuldesak kita ketemu dengan Nen Ahnas, Rizal Mantovani bikin proyek luar biasa Kuldesak itu. Terus habis itu nggak lama kemudian gue dapat kesempatan lagi dari Mira bikin first feature gue, karena waktu itu kita bekerja sama Sherina bikin film cerita pertama Petualangan Sherina. Dan sejak saat itu sebenarnya gue merasa bahwa banyak banget hal yang kayak wavelength-nya itu, frekuensinya tuh sama gitu. Selera kita menonton film, hampir musik-musik banyak yang gue dikenalin sama Mira, musik-musik yang menurut gue di luar range gue waktu itu. Terus banyak banget hal-hal yang kita suka dan nikmati bareng-bareng waktu itu, terutama soal selera seni gitu. Dan karena itu gue kemudian memutuskan untuk menjadi bagian dari Miles Films. Jadi gue tidak pernah bekerja untuk PH lain karena gue adalah bagian dari Miles Films. Itu jadi betul banget. Jadi kenapa begitu ya, karena kita memang satu perusahaan, kita memang partner dalam satu perusahaan. Jadi mau nggak mau pilihan pertama selalu kita yang memutuskan siapa yang akan lead projectnya, project apa yang akan kita kerjakan, tentunya secara rasio akan lebih banyak yang semuanya kita kerjakan in-house gitu. Jadi ya udah basically begitu. Setelah Petualangan Sherina kita memang menjadi partner dan memutuskan segala sesuatunya secara kreatif sama-sama gitu. Terus ini intinya itu sih. Jadi memang Miles itu kita berdua. Ini kita cuma punya waktu 10 menit lagi nih, karena habis itu teman-teman mau ngingetin lagi aja, kita akan end dulu ini, lalu gue akan masuk lagi ke Miles Film untuk mengundang Eros Chandra. Jadi tolong jangan kemana-mana, terus nanti masuk lagi ya. Banyak nih yang udah nungguin sama Mas Eros. Semoga Mas Eros sudah bangun. Mas Eros, bangun kalau belum bangun. Eros akan saya undang nanti, dia akan request jam 10.30 ya persisnya, tolong jangan kemana-mana. Tapi sementara ini kita opening, saya sama Riri. Ada beberapa pertanyaan, Ri, seputar lo sama gue. Mau nanya tentang Eros juga boleh, yang kita tahu kita jawab dulu sebelum mumpung orangnya nggak ada. Mumpung orangnya belum ada di sini. Kalau kita mau gosipin Eros sebelum dia masuk bisa. Ya, yang mana nih pertanyaan? Tuh, Ita barusan nanya. Ita nanya,
nyebutnya Miles atau Miles? Miles atau Miles? Gue sih suka Miles. Gue sih Lo? Miles juga nggak apa-apa. Jadi gitu, kita terserah kamu aja. Jadi, oke, tapi gue cerita dikit lah. Hmm. Gue cerita dikit. Sebenarnya kepengennya keren, Miles. Dulu tuh namanya Miles Productions. Kemudian kita ganti menjadi Miles Films. Tapi kita punya seorang resepsionis yang tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga dia tidak bisa menyebut Miles. Jadi dia menyebutnya Miles, lama-lama Miles. Dan dia kesel, akhirnya dia menyebutnya Miles. Good. Jadi akhirnya ya udah, semua tamu selalu disambut dengan selamat pagi Miles Films gitu. Dan kita lama-lama juga ya udahlah, bebas aja lah, mau Miles kayak mau Miles kayak mau Mills kayak, it's okay. Kita sama-sama penggemar Miles Davis, tapi ada sejak Adit mana? baru bangun, Aditya Ahmad. Oke, good. Halo Dit. Kita sama-sama penggemar Miles Davis, tapi kalau di kantor kadang-kadang kita menyebut dia Miles Davis juga sih, nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apa kabar dengan proyek Chairil Anwar, Aku? Apa kabar? Yang pasti nih gini, bikin film itu memang satu proses yang kadang-kadang panjang dan alot. Tapi itu adalah didasari pada kesungguhan sih. Sebenarnya kita mau pasti banget menemukan apa atau siapa kita di dalam sebuah cerita yang kita buat itu. Dan kadang-kadang itu bukan sesuatu yang sederhana gitu. Waktu bikin film dulu kita berapa tahun ya? 2,5 tahun ya kalau nggak salah. 3 tahun. 3 tahun. Dari awalnya kita mulai memikirkan ide itu sampai kemudian dia bisa diproduksi itu butuh waktu 3 tahun. Jadi ya, tapi kita akan bikin Chairil Anwar kan, Mir? Oh, akan dong. Jadi gini, insya Allah. Kita tidak berhenti mempersiapkan. Chairil Anwar adalah sosok yang sangat spesial buat kita, buat Indonesia. Kita ingin menemukan angle yang tepat. Jadi memang kita sudah melalui proses yang cukup panjang ini untuk mencari angle yang paling tepat, research dan segala macamnya. Pada waktunya kita akan membuat Chairil Anwar, insya Allah. Jadi didoakan. Yeah. Mir, ada yang nanya AADC 3 gimana? Ada Mas Nikola Saputra. Yeay, Niko. Lo Nik, tadi tuh kita lagi ngomongin lo belum bangun, sekarang dia malah bangun ada di sini lagi. Tadi tuh kita lagi ngomongin tentang lo, Nik, sebelum kita ngomongin AADC 3. Kita tuh tadi ngebahas bahwa nanti tanggal 27 April gue akan ngobrol sama lo, sama Mas Riri juga akan bersama teman-teman yang lain memantau di live IG-nya Miles. Terus kita bilang kita mau menyampaikan kepada banyak orang bahwa Nikola Saputra itu ternyata tidak tinggal sendirian. Gitu. Nah itu tidak sendirian, Mir. Jadi gitu ya, Nik. Lo jadi gak bisa gosip lagi gue tentang lo nyebangun. Terus udah deh, mumpung lagi ada Niko, AADC 3 kapan, Mir, katanya? Ya, sama kayak Chairil. Sama kayak Chairil Anwar, pada waktunya akan terjadi. Yang pasti begini, kita kan udah bikin komitmen kan, bahwa kita membuatnya sebagai sebuah trilogi gitu. Kita nggak mungkin hanya sampai gue ada janji. Kan? Orang kalau udah janji itu ya harus dikerjakan gitu ya. Nggak tahu apakah Nikola Saputranya atau Mbak Dian Sastro nanti sudah bercucu atau gimana. Nggak tahu kapan, tapi pasti akan terjadi, teman-teman. Pasti akan terjadi. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat gitu. Jadi pasti akan terjadi AADC 3. Nih problemnya gini, Miles Films atau Miles Films ini memang nggak bisa ngebut kalau bikin film itu, nggak bisa misalnya 5. Bukannya nggak bisa ya, kita memutuskan memang tidak menjadi perusahaan yang terlalu besar. Kita tidak mau menjadi perusahaan yang kayak studio gitu. Jadi kita memang hanya bisa membuat film 1, paling mentok 2 dalam 1 tahun. Jadi kita harus milih-milih gitu. Bukannya itu aja udah ngos-ngosan larinya, Mir, ya, bikin 2-1 tahun tuh. Sebenarnya kan bukannya nggak bisa, Ri. Bisa aja kita bikin besar, kita merekrut gitu. Cuma susahnya gini, Riri itu ngopinya aja 10 kali dalam sehari. Jadi mau produktif susah.
Gue, belum ngelamunnya ya. iya, gue belum apa-apa baru Mira mentok dikit itu minta dalam main kartu. satu bulan itu liburannya itu 2 minggu. Belum liburan. Liburan kan lo liburan lo ke pantai aja lah banyak banget itu. Ini ya, oke, teman-teman yang lain yang nanya. Oke, apalagi pertanyaan. Banyak yang nanya, ayo Mas Eros iya. bangun. Mau ngingetin sekali lagi, nanti abis ini kita semua selesaiin dulu live ini yang sekarang ini. Jam 10.30 tepat saya akan masuk lagi. Jadi teman-teman tolong kembali lagi untuk join ngobrol bersama Eros Chandra. Karena ini adalah episode pertama, jadi diawali dulu jam 10 ini sama saya dan Riri. Nanti jam 10.30 siapin pertanyaan-pertanyaan buat Eros. Gue dan Eros akan ngobrol selama kurang lebih 1 jam gitu, soalnya kan ada batasannya nih, live IG cuma sejam. Iya, sejam. Kalau jadi kita harus keluar langsung, dulu ya. Kalau kita sambung langsung sama ini, jadinya cuma punya setengah jam sama Eros dan itu nggak cukup gitu. Oke, mari bertanya lagi. Coba kita cek. Tadi ada yang nanya tuh, mungkin agak serius kali ya. Terima kasih, katanya sudah jadi bagian dari Perfilman Indonesia. Amin, terima kasih. Thank you. Terus tadi ada yang nanya gimana caranya skenario kalau mau menjadi skenario yang dipertimbangkan oleh Miles Films. Oke. Jadi gini, Miles Films itu kebanyakan memang ketika kita mendevelop sebuah project, sejauh ini kita itu membuatnya selalu dari zero, dari mendevelopnya bersama-sama gitu. Jadi kalau ada ide yang masuk itu biasanya kami mintanya cukup kalau tuh ada yang tertarik dan ingin mencoba, itu biasanya kita cuma minta logline-nya aja sama premisnya, sama sinopsis pendek gitu. Karena dari situ kita bisa melihat apakah ini sesuatu yang memang cocok untuk Miles, cocok untuk kita develop lebih lanjut, daripada langsung mengirim skenario. Jadi banyak tuh teman-teman yang sering mengirimkan skenario ke Miles. Dan kita sih saranin jangan, karena biar bagaimanapun skenario teman-teman itu adalah sebuah karya, harus dilindungi karya ciptanya ya, hak-hak rights-nya gitu. Lebih baik disimpan baik-baik lalu dikemas aja menjadi logline dan sinopsis gitu. Kurang lebih gitu. Apalagi bikin film horor dong. Nah ini ini kayaknya bisa sebenarnya kita suka semua jenis film. Maksudnya, dan banyak sutradara yang kita kagumi juga misalnya membuat film horor gitu ya, kayak Stanley Kubrick, atau gue sama Mira suka dulu nonton filmnya Night Shyamalan misalnya. Jadi ada beberapa tipe film horor mungkin yang mungkin menarik, mungkin lebih suspense, tension, karena drama itu kan itu ya gitu, itu menyenangkan. Tetapi kalau horor mungkin yang kayak horor yang ini mungkin kenapa ya Mira? Mungkin kita penakut kali ya orangnya, atau atau mungkin kita butuh semacam untuk bisa membuat sebuah gue sih takut. Film. Kalau gue takut, gue udah pasti takut. Membuat satu jenis film itu kita perlu kedekatan tertentu, kita perlu kesenangan tertentu dan kepekaan tertentu gitu. Mungkin kita bukan di situ aja gitu. Dan ini pertanyaan terakhir karena habis ini kita harus end dulu obrolan gue sama Riri, karena gue akan lanjut masuk lagi untuk ngobrol sama Eros Chandra. Tapi ada satu pertanyaan dari Andi Tarogan nih. Andi Tarogan Dahu Tabarat Argonda, ya gitu deh. Andi mau nanya dari penilaian apa sehingga kalian memilih Eros Chandra sebagai pembuat lagu untuk film Gi, dan bagaimana awal pertemuan dengan Eros. Mungkin awal pertemuan sama Eros nanti bisa saya obrolin sama Eros. Tapi kenapa waktu itu kita milih Eros Chandra buat lagu temanya film Gi? Dan kita dapat 2 lagu ya, lagu Cahaya Bulan sama lagu Gi gitu. Gi. Jadi pertanyaannya kenapa nih sebelum kita out nih udah 10.25. Oke, kalau waktu itu sebenarnya film Gi itu film yang sebenarnya bicara tentang seorang karakter yang dekat sekali dengan alam, seorang yang punya kecintaan terhadap Indonesia, terhadap ini dari kecintaannya terhadap alam.
seringnya dia melakukan perjalanan dan menemui orang di mana-mana, naik gunung tertinggi di Jawa misalnya. Nah itu warna yang keluar, termasuk warna periodenya itu adalah folk. Jadi lagu-lagu folk. Dan kayaknya lagu-lagunya Eros itu, walaupun tidak ada Sheila on Seven juga Sheila on Seven waktu itu tidak ada yang spesifik bicara tentang folk atau dengan genre folk, tapi warna folknya, warna kayak Dylan, John Lennonnya itu ada kerasa gitu. Dan Eros is a very decent guy, maksudnya anak yang sangat apa ya, maksudnya main Asik gitarnya banget. keren, orangnya asik banget gitu. Gue inget nih waktu itu gue naik kereta ke Jogja untuk ketemu dengan mereka, datang ke markasnya Sheila on Seven untuk Ya, setelah lo ngobrol sama dia ya, untuk dengar apa ide lebih dia. lanjut. Ada yang gue lupa nggak Mira? Enggak sih, kurang lebih nanti kita lanjutin ya sama Eros. But anyway, teman-teman, sekali lagi ini live chat gue sama Riri akan kita sudahi sebentar lagi nih, karena gue akan siap-siap bangunin Eros Chandra untuk memastikan dia tidak tertidur, dan dia akan bangun untuk ngobrol sama gue dari jam 10.30 sampai 11.30. Kurang lebih 1 jam, karena itulah adalah batas ngobrolan bersama IG Live. Jadi siapin pertanyaan-pertanyaan dan tolong jangan kemana-mana, persis jam 10.30 untuk masuk kembali dan sama gue. Yang belum follow Miles Films, yang akses ini dari IG gue, IG-nya Mirles, langsung follow Miles Films ya, @milesfilms. Di situ gue akan ngobrol sama Eros Chandra. Dan jangan lupa juga follow Eros Chandranya. Siapin pertanyaannya, nanti kita ketemu lagi. In 3 minutes. Oke, Ri, lo juga jangan kemana-mana. Ikut bangunin Eros. Terima kasih ya semua Sampai teman-teman yang udah 3 menit nongkrong. Kita jumpa lagi di sini dan ketemu lagi hari Kamis sama saya ya. Sama Sherina Munaf di Cabin Fever. Yeay! Bye nih. Sampai jumpa 3 menit lagi. Bye. Bye.